Kisah meninggalnya Fabian Devara, PDP berusia 16 tahun yang nyaris tidak menunjukkan gejala, menjadi viral di media sosial. Dari awalnya didiagnosis stroke, tetapi setelah diperiksa, dokter meyakini virus corona menyebabkan kerusakan organ secara masif dalam waktu singkat. Nama Fabian Devara seketika disisipkan dalam doa sejumlah warganet di lini masa. Bian, begitu sebutannya, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dengan status pasien dalam pengawasan. Cerita perjuangan Bian melawan penyakitnya yang dibagikan oleh sang ayah, Farmadinata, lewat akun media sosial untuk menjawab pertanyaan sejumlah rekan menjadi viral. Sejak akhir Maret lalu, Bian yang baru saja genap berusia 16 tahun mengeluh tangan kanannya kesemutan hingga mati rasa dan membuatnya sulit beraktivitas. Sepekan kemudian, ia bahkan mengalami fase tidur ekstrim hingga 23 jam dalam sehari. Keluarga Bian harus menerima kenyataan pahit. Kala Bian diduga mengalami kasus stroke langka yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Bian akhirnya dirawat setelah dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur pada 16 April lalu. Kondisi Bian yang menurun memaksa tindakan yang sesuai dengan protokol COVID-19 dilakukan. 5 hari kemudian, ia masuk ruang isolasi karena diduga terpapar virus corona melalui hasil tes toraks. Pada 24 April, Bian meninggal dunia. Meskipun hasil tes swab belum diketahui, dokter menyebutkan virus corona menyebabkan kerusakan organ yang sangat masif dalam waktu singkat. Kisah Bian membuat orang bertanya-tanya, adakah ancaman stroke karena paparan virus corona pada pasien berusia muda? Infeksi virus corona baru dinyatakan tidak hanya menyerang paru-paru. Organ lain yang rentan diserang adalah ginjal, jantung, dan otak. Belakangan, sejumlah negara melaporkan kasus COVID-19 yang menyerang pembuluh darah. Meskipun belum ada penelitian, dalam sebuah jurnal, ahli bedah saraf asal Amerika Serikat, Thomas Oxley menduga virus corona dapat meningkatkan pembekuan pembuluh darah besar yang menyebabkan stroke. Hal ini pun terlihat dari adanya peningkatan kasus stroke selama 2 minggu terakhir di masa pandemi. Sebagian besar pasien berusia muda dikatakan tidak memiliki riwayat penyakit saraf dan berada di rumah dengan gejala ringan COVID-19. 2 kasus diantaranya bahkan tanpa gejala. Bian pun awalnya tidak menunjukkan gejala. Ia dan keluarga mengikuti anjuran pemerintah menjaga kesehatan dan berdiam di rumah. Namun nasib berkata lain. Kisahnya harus menjadi pelajaran bahwa masa pandemi ini bukanlah hal main-main. Prasidya Puspa, CNN Indonesia. Untuk membahas hal ini melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan dokter spesialis bedah saraf RSUP Dr. Karyadi Semarang, Profesor Dr. Zainal Mutakin. Dr. Zainal, selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa. Selamat siang. Dok, kalau melihat informasi tadi nampaknya cukup membuat kita kaget gitu ya, karena sebelumnya jurnal yang saya baca dari New England Journal, kalau stroke ini yang di usia muda berkisar di umur 30 sampai dengan 50 tahun. Tapi ini ternyata terjadi pada anak usia 16 tahun. Kira-kira hubungannya dengan corona, dengan masa pandemi ini terhadap stroke seperti apa, Prof? Jadi kan ceritanya yang awalnya kan mulai di Wuhan itu ya. Jadi di satu rumah sakit di Wuhan itu ada yang melihat mendata gitu dari 220-an pasien, 224 pasien yang dirawat dengan COVID-19 itu ternyata didapatkan angka sebanyak 11 orang ya di sana yang pada saat perjalanan penyakitnya itu kemudian terjadi stroke pada pasien itu. Tetapi yang di Wuhan ini gejala-gejala stroke-nya itu munculnya pada setelah lewat 10 hari perawatan, Mbak. Dan di Wuhan itu pasiennya rata-rata usianya antara 50 sampai 70-an tahun, di atas usia tua. Pasien
COVID yang mengalami stroke. Terus kalau yang di Amerika, di New York itu juga terjadi peningkatan angka stroke. Jadi di rumah sakit, satu rumah sakit yang merawat COVID di sana, itu sebelum ada COVID, itu pasien stroke setiap bulan itu hanya 1,5, kalau dihitung 1,5 bulannya. Gitu. Artinya kalau 2 minggu itu pasien stroke nggak sampai 1 orang yang datang. Dan rata-rata stroke itu adalah penyakit yang terjadi pada mereka yang usianya tua juga. Tetapi yang di New York itu dalam 2 minggu mereka merawat pasien COVID, itu yang stroke ada sebanyak 5 orang. 2 minggu. Dan mereka usianya antara 30 sampai 50-an tahun. Jadi memang mereka semua COVID positif semua, terbukti semua. Artinya bahwa COVID ini bisa menyerang susunan saraf pusat, bisa nyebabin stroke. Walaupun angkanya tidak banyak. Nah, saya rasa soal usia itu kan, itu kebetulan di sana kita nggak tahu rata-rata yang kena COVID itu usianya berapa, kan kita nggak tahu. Datanya nggak muncul itu. Gitu? Di sana yang kena COVID ini usianya usia tua semuanya, sehingga yang muncul yang kena stroke ya yang usia seperti itu. Nah, di Wuhan yang kena stroke, yang kena COVID juga usianya rata-rata usia tua semua. Artinya ini belum diketahui apa penyebabnya, kenapa bisa menyerang usia yang jauh lebih muda dari 30, antara 30 dan 50 tahun. Itu kita nggak tahu sebabnya apa, tetapi mekanisme penyebab stroke-nya itu sudah mulai dipahami, Mbak. Jadi kenapa bisa muncul stroke pada orang yang kena COVID, itu karena adanya sebagian dari virus ini bisa masuk lewat aliran darah, masuk ke otak. Jadi artinya virus corona ini bisa meningkatkan pembekuan pembuluh darah begitu, Prof, yang menyebabkan stroke. Jadi ternyata faktor pembekuan darahnya itu menjadi berubah, darahnya jadi lebih mudah membeku. Terus yang kedua, ada kerusakan pada dinding pembuluh darah, Mbak. Kerusakan pada dinding pembuluh darah ini, lapisan terdalam dari pembuluh darah itu namanya endotel. Jadi ada kerusakan pada endotel, sehingga di situ terbentuk, mudah sekali terjadi pembentukan platelet itu, keping darahnya nempel di situ, sehingga pembuluh darah ini lama-lama jadi menyempit, Mbak. Dalam waktu tertentu, proses yang agak cepat, pembuluh itu menyempit dan tersumbat. Rata-rata seperti itu. Baik, Prof, kalau saya melihat dari kasus yang dialami oleh Fabian Devara ini, bahkan tidak sampai 2 bulan, Prof. Jadi terjadinya sejak akhir Maret, kemudian meninggal di tanggal 24 April dengan diagnosis awal adalah stroke, kemudian diduga terpapar corona. Apakah memang sebegitu cepatnya, Dok? Tidak bisa ditangani? Jadi yang jadi masalah pada Fabian ini, gejala COVID-nya kan tidak menyolok. Dia termasuk gejala COVID-nya itu ringan sekali, tapi dia lebih menyolok gejala stroke-nya. Jadi kita masih buta, Mbak, soal pandemi ini. Jadi bisa jadi ada pola yang berbeda dari penyakit ini pada keadaan tertentu, pada suasana di Indonesia. Virusnya sendiri kan bervariasi macam-macam, Mbak, tipenya. Virusnya sudah bermutasi, jadi macam-macam bentuk virusnya, walaupun itu tetap virus corona, ya tetap COVID itu tetap, tapi ada variasi dari virus, mutasi genetik. Yang nyerang di Amerika itu kan dikatakan banyak tipe A. Terus yang di Wuhan beda lagi, yang di Indonesia dicurigai tipenya bukan tipe A, tapi tipe C atau tipe apa. Jadi karena ini baru, kita nggak punya data. Jadi Fabian ini satu kasus yang kita berarti harus memikirkan. Ya, pada semua center di Indonesia yang merawat pasien corona, itu perlu berpikir untuk memeriksa faktor-faktor pembekuan darahnya dan sebagainya, bahwa mungkin sebagian dari pasien COVID yang dirawat itu bisa saja terjadi kasus seperti Fabian. Artinya ada resiko pada
para penderita atau yang terpapar COVID-19 juga punya resiko akan terserang stroke. Jadi bukan dari stroke-nya dulu, tapi terserang stroke setelah COVID dulu. positif corona. Jadi penyebab stroke-nya kan COVID. Ini stroke bukan karena stroke yang orang punya hipertensi lama. Orang itu bukan, karena COVID-nya. Karena COVID-nya ya? Ya. Oke. Artinya perlu jadi perhatian bagi semua dokter yang merawat pasien COVID untuk berpikir ke arah kalau pasien itu muncul tanda-tanda gangguan saraf, ngomongnya kok jadi pelo, kok kesadarannya turun, kok terus pandangannya jadi kabur, salah satu tubuhnya, sisi tubuhnya kok jadi melemah, ya perlu dipikirkan bagaimana mengatasi itu sebelum terjadi stroke yang permanen. Kalau sudah terjadi kerusakan otak yang permanen, sel otaknya karena pembuluhnya tersumbat, kemudian ada bagian otak yang tidak dapat pasokan darah dan sel otaknya mati, itu tidak akan bisa kembali lagi. Oke. Jadi pada gejala awal muncul, sebaiknya dilakukan upaya pencegahan dengan pengelolaan stroke-nya ikut masuk di situ. Oke, Prof, boleh secara singkat antisipasi dari kaum muda seperti apa? Karena kalau saya dapat informasinya semalam berkomunikasi dengan ayah dari Fabian Devara, ternyata anaknya ini menjalani hidup sehat, pola hidup sehat, kemudian tidak keluar rumah, work from home atau learn from home. Antisipasi di kaum muda untuk hal-hal seperti ini seperti apa, Prof? Jadi cukup perhatian saya bahwa kita tahu bahwa 80% yang kena corona itu kan tanpa gejala, Mbak. Jadi mereka yang kena corona itu seperti yang pernah saya alami, saya pernah positif, saya pernah 2 minggu diisolasi, dan sekarang sudah negatif, tapi saya tidak pernah ada satu gejala apapun yang saya rasakan. Oke. Jadi di masyarakat itu banyak di antara kita yang jangan-jangan, makanya social distancing itu tetap perlu, physical distancing tetap perlu, masker tetap perlu untuk siapa saja, karena kita nggak pernah tahu kalau di daerah itu daerah yang banyak ODP-nya, pasti jangan-jangan kita itu positif. Tidak tahu karena nggak diperiksa, nggak dites. Jadi kalau di antara kita ada yang menunjukkan gejala tanda-tanda stroke, pikirkanlah kemungkinan bahwa itu manifestasi dari corona. COVID-19. Ya. Baik. Itu yang harus dipikirkan. Profesor Dr. Zainal Mutakin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Dok. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Puspa.